Untuk kalian yang sudah berjuang, yang sudah bersusah payah, tetapi tidak mendapatkan perubahan, tonton video ini sampai selesai, oke? Kita mulai. Sebagian dari kita ada yang rajin sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, namun hajatnya tidak kunjung terwujud. Padahal kita sudah sangat rajin, sudah memaksimalkan sholat tahajud, sholat duha, dan yang lainnya, atau amalan-amalan yang lainnya yang kita yakini akan mempermudah urusan kita, akan mempercepat mewujudkan hajat-hajat kita. Tetapi apa yang terjadi? Hajat kita belum terwujud, target-target kita belum kita gapai. Padahal dulu kita pernah mengalami ketika kita rajin tahajud, rajin sholat hajat, rajin duha, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan. Tapi kenapa sekarang kita tidak bisa? Atau tidak semudah seperti dulu? Bahkan sekarang kita sudah merasa bosan, merasa jenuh, merasa sia-sia, merasa melakukannya itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini pernah saya alami. Ini pengalaman saya. Dulu ketika masih di pesantren tahun 2015, saya masih ingat ketika baru lulus, ketika itu baru mengabdi di pondok, mengabdi, nggak punya HP, nggak punya laptop, nggak punya motor. Waktu itu ditulis saja tuh targetnya, September pengen HP, Oktober pengen laptop, November atau Desember waktu itu pengen motor. Kemudian rajin tuh sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud. Pokoknya doa pengen itulah. Supaya apa? Supaya keren lah gitu. Karena guru-guru yang lain punya HP Android, punya laptop, punya motor, akhirnya bisa beraktivitas di pondok itu lebih enak aja gitu. Ngajar bisa lebih keren pakai laptop dan sebagainya. Nah, waktu itu saya pengen sekali, tetapi saya tidak punya uang dan orang tua saya tidak bisa memberikannya. Ya, waktu itu saya lakukan rajin duha, rajin tahajud, rajin hajat. Apa yang terjadi? Alhamdulillah saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Waktu itu September saya dapat HP Android, kebetulan abang saya waktu itu ngasih. Padahal nggak sengaja minta, ternyata dikasih. Laptop waktu itu saya pengen laptop. Ternyata abang saya waktu kuliah pernah punya laptop, kemudian laptopnya itu disimpan. Kemudian saya perbaiki, alhamdulillah bisa. Dan waktu itu setelah diperbaiki, awetnya minta ampun, laptopnya bagus pula. Kemudian motor, waktu itu tiba-tiba bulan Desember, awal Desember, kayak saya ngomong, untuk lebih mudah beraktivitas di pesantren, karena kebetulan saya supir pribadinya, atau yang sering disuruh lah gitu. Makanya saya dibelikan motor. Waktu itu walaupun ya disuruhnya sih beli yang baru, tapi waktu itu saya cukuplah yang bekas. Akhirnya saya dibelikanlah yang bekas setelah saya mencari motor yang bekas itu. Dan dibelilah dengan uang pondok. Alhamdulillah. Waktu itu saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi kenapa hal serupa yang kita targetkan di sekarang ini tidak menggapai, tidak semudah kayak dulu. Padahal 2 kali saya pernah mengalaminya. Dulu juga ketika tahun 2020, ketika tahun 2021 lah, awal Februari lah, ketika saya bangun KP dengan teman, tetapi ternyata uangnya habis modal. Habis waktu itu 60 jutaan, tetapi KP-nya belum apa-apa. Baru bangunan dapur, baru bayar kontrak aja. Baru beli kulkas atau beli mesin kopi, bahan-bahan yang lainnya. Belum ada. Artinya 60 juta belum bisa jualan. Waktu itu kurang 20 juta lagi agar bisa launching KP-nya dan bisa jualan. Di situ bukan main, tahajud, duha, amalan-amalan yang lainnya, baca wakil dan sebagainya. Kita yakin banget sama yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah waktu itu berhasil, KP berjalan, walaupun waktu itu ada
mertua yang ngasih pinjem ya, tapi itu jalan lah ketika kita berdoa, akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Waktu itu tuh sampai berjalan kafe dan bisnis yang lainnya, alhamdulillah sampai kebeli mobil. Ya itulah pokoknya luar biasa lah pengalaman yang saya alami ketika kita mendawamkan amalan-amalan yang membuat, yang mempercepat, yang mempermudah urusan kita, hajat-hajat kita. Tapi saya alami juga nih ketika bulan Desember ini kemarin 2021. Saya bingung ketika penjualan saya turun, tapi saya bingung kenapa nggak bisa naik lagi, bahkan modal saya nyaris habis. Kemudian saya pergi ke pondok. Kebetulan waktu itu di pondok ada pertemuan alumni, ada forum alumni yang sudah dibentuk, dan ada pertemuan lah di forum itu. Kemudian setelah forum selesai, kemudian curhatlah saya ke kelas, namanya Karijal Mahfuzo. Kemudian setelah saya curhat semuanya, bahwa saya menemui kebuntuan, lelah lah gitu, tidak kunjung naik, bahkan sudah jenuh gitu, serasa hidup ini berat banget gitu, padahal sudah rajin duha dan sebagainya, tetapi belum juga menemukan jalannya. Waktu itu Karijal atau kakak kelas saya itu memberikan cerita yang menurut saya luar biasa banget, dan menurut saya inilah yang membuat sekarang Januari di awal tahun 2022 ini saya menemukan jalannya dan sedikit naik lah, walaupun belum sesuai harapan, tapi setidaknya ada kenaikan, ada pertumbuhan di usaha saya, di bisnis saya. Ceritanya apa? Jadi ternyata dulu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sakit perut. Ini sengaja mungkin ya, yang Maha Kuasa sedang menguji Nabi Musa tentang ketauhidannya. Jadi Nabi Musa sakit perut, kemudian dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan saran bahwa makanlah rumput anu agar dia bisa sembuh. Maka apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam pun melakukannya. Beliau mengambil rumput itu dan memakannya, dan alhamdulillah sakit perutnya pun sembuh. Berselang kemudian, setelah beberapa waktu kemudian, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Musa alaihissalam sakit perut kembali. Maka apa yang terjadi? Berdasarkan pengalaman, dia harus memakan rumput itu lagi. Maka Nabi Musa alaihissalam memakan rumput itu kembali dengan harapan agar bisa sembuh kembali. Namun apa yang terjadi? Malah ketika dia memakan rumput yang sama itu, sakitnya malah tambah parah, malah tambah sakit. Kemudian dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kenapa aku sekarang sakit perut, kemudian memakan rumput yang pernah Engkau tunjukkan obat itu kepada diriku, tetapi sakit ini tidak sembuh. Gitulah apa ini bahasanya ini. Maka apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu engkau memakan rumput itu berdasarkan harapan karena pengen sembuh atas izinku. Artinya engkau datang kepadaku kemudian meminta harapan agar sembuh dari sakit perut itu. Jadi dulu engkau mengharapkan sembuh dengan wasilah rumput. Tetapi untuk yang sekarang ini, engkau pengen sembuh, engkau mengharapkan sembuh dari sakit perutmu, tetapi dengan keyakinan bahwa rumput itulah yang menyembuhkan sakit perutnya itu. Maka disitulah Nabi Musa menyadarinya bahwa dia merasa salah. Karena memang betul, ketika yang pertama dia menyadari bahwa dia sembuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah rumput itu. Tapi yang kedua ini dia meyakini bahwa yang menyembuhkannya itu ya karena obat itu, rumput itu. Tetapi ternyata pelajarannya adalah bahwa
Semua yang di dunia ini adalah racun. Artinya obatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kehidupan kita yang selama ini yang kita harapkan setelah kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak merubah, tidak mempermudah urusan kita. Yakinilah, mungkin saja selama ini kita melakukan sholat duha, sholat hajat, baca waqiah, amalan yang lainnya, itu karena kita meyakini bahwa amalan itulah yang akan mempermudah urusan kita. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memudahkan urusan kita, yang mengabulkan segala hajat-hajat kita. Sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud itu hanyalah wasilah agar kita lebih dekat, lebih bisa berbicara kepada Rabb kita. Bukan itu kunci keberhasilan kita. Maka jangan sampai keliru, kita jangan sampai tauhid kita salah, meyakini bahwa sholat hajat, sholat tahajud, baca waqiah, yang lainnya itulah yang membuat kita berhasil. Padahal itu hanya sebuah wasilah yang membuat agar kita dekat, agar kita lebih yakin bahwa semua ini, hidup ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai keliru lagi. Good luck.